makan, tinggal makan, gak pernah beresin, gak pernah rapi-rapi. Gak ada sesuatu yang membuat orang tua tuh bangga melihat kelakuan kita. Tiba-tiba, ya ayyuhalladzina amanu, dulu baru dapat satu dalil, tiba-tiba nasihat. Janganlah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Baik, sudah masuk Kak pertanyaan Kak. Ya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang keras kepala? Jazakallah. Nyebut keras kepala aja ini nggak sopan ke orang. Sekarang orang tuanya lembek kepalanya, kan nggak bagus, hadirin. Ya, ini kelihatan ini anak jengkel ke orang tuanya, ya kan. Bagaimana menasehati orang tua yang keras kepala? Gak boleh begitu, ya. Apa yang harus saya perbaiki supaya saya dapat menyampaikan sesuatu kepada orang tua saya? Gitu. Ini dari pertanyaan ini aja udah ofensif nih, ya. Yeah. Ini udah nyerang nih ke orang tuanya. Ini dari awal aja udah salah. Begini hadirin, orang tua tuh jangankan yang seiman, yang beda akidah saja, kita harus pakai adab ke orang yang lebih tua tuh. Beneran, ya. Islam itu misalkan orang tuanya belum Islam, ini anak udah Islam, tidak boleh berperilaku buruk. Apalagi ke orang tua yang benar-benar juga menuhankan Allah. Nah, bagaimana nih orang tua saya? Gini, sebelum kita berbicara, kita harus belajar melihat latar belakang. Orang tua misalkan belajar agamanya sedikit sekali, karena dulu pendidikan agamanya kurang. Kemudian lingkungannya juga jauh dari agama. Tambah lagi kerjaan yang membuat menjadi keras, dididiknya keras dan jauh juga dari lingkungan orang baik. Jadi kita tidak bisa hanya dengan memberi nasihat, wah orang tua saya hatinya keras, karena itu sebuah perjalanan panjang yang tidak seperti membalikan tangan. Ini penting hadirin ya, di dalam menyampaikan sesuatu ke seseorang, karena tiap orang tuh sangat beragam latar belakangnya, beragam pengalaman hidupnya, dan beragam traumatisnya juga. Ya, jadi ada kalanya kita nyampaikan diterima, ada yang enggak, karena begitu banyak. Makin kita memahami latar belakang seseorang, kecenderungan kita makin bijaksana. Serius ini hadirin ya. Begitulah, oh begitu. Yang penting lagi adalah kalau bapak ibu belum mau nerima, yang kita pikirkan adalah apa yang salah nih? Mungkin saya akhlaknya nggak baik, mungkin niat saya tidak baik, mungkin tutur kata, atau mungkin orang tua belum lihat kebaikan saya apa di rumah. Makan, tinggal makan, gak pernah beresin, gak pernah rapi-rapi. Gak ada sesuatu yang membuat orang tua tuh bangga melihat kelakuan kita. Tiba-tiba, ya ayyuhalladzina amanu, dulu baru dapat satu dalil, tiba-tiba nasihat. Janganlah. Evaluasi diri, perbaiki diri, banyak tobat, banyak memuliakan. Jangan langsung memberi nasihat. Bikinlah senang orang tua, ya. Nanti kalau merasakan, melihat kitanya, oh ya benar nih anak. Walaupun gak banyak bicara, ya. Kalau lihat kitanya bagus, dengan izin Allah nanti orang tua dilembutkan hatinya menerima. Tapi kalau kitanya nyebelin, banyak ngomong, tapi kelihatannya dari nada perkataan tadi aja udah besar kemungkinan gak diterima omongannya, ya, karena melihat bapaknya yang keras kepala. Terakhir, baik Kak, berikutnya izin bertanya, bagaimana bersikap terhadap rekan yang selalu kepo atau ingin tahu segala urusan orang lain? bilangin jangan kepo, ya. Terima kasih hadir. Sederhana kan? Emang ada yang suka kepo gitu? Ada yang segala pengen tahu, itu heran ya.
Gini hadirin ya, otak ini ini apalagi kalau kita bisa kita tidak tahu itu motor teman itu cicilan. Biasa aja. Pas ada yang ngasih tahu nggak? Ini motor nyicilnya 54 bulan. Tiap lihat motor pasti 54. Cicilan. Jadi makin banyak informasi negatif yang tidak diperlukan masuk ke itu kepikiran. Makanya orang-orang yang suka nyari-nyari aib, nyari-nyari kejelekan, itu boros sekali memori kita untuk menjadi negatif itu. Udahlah, gak usah segala ingin tahu, kecuali yang jadi tanggung jawab kita dan kita menjadi solusi. Ya, selebihnya mending anteng saja cari ilmu, anteng memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Nanti gimana doa kita nggak ikut tanggung jawab terhadap masalah, nanti kita akan diberitahu oleh Allah potensi yang harus kita selesaikan. Percayalah hadirin, kalau orang hatinya baik dan berkemampuan, nanti Allah bimbing kita bisa menjadi bagian dari solusi. Terima kasih sahabatku yang baik, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.